Yodium merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah relatif kecil, namun memiliki peran penting dalam pembentukan hormon tiroksin. Yodium dalam tubuh sekitar 5-20 mg. Sebagian besar yodium terdapat pada kelenjar tiroid sekitar 70-80%. Yodium adalah unsur penting sintesis hormon tiroid, yaitu tiroksin, T4, dan triodotiroin, yaitu T3. Yodium terdapat di dalam tanah dan laut dalam bentuk iodida. Kelenjar tiroid membutuhkan yodium untuk menghasilkan hormon. Jika tidak memiliki cukup yodium di dalam tubuh untuk melakukan tugasnya, sistem umpan balik dalam tubuh menyebabkan tiroid bekerja lebih keras. Nah, hal ini tuh menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau sering disebut gondok. Fungsi dari yodium ini dapat mengatur suhu tubuh, sintesa protein dan reproduksi, mengatur laju pelepasan energi selama metabolisme basal, dan mengatur laju penggunaan oksigen oleh sel, lalu membantu pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf serta fungsi neuromuskular dan membantu pertumbuhan linier. Kebutuhan harian dari yodium ini disesuaikan dengan usia. Pada usia 0-12 bulan membutuhkan 50 mg yodium. 1-6 tahun membutuhkan 90 mg yodium. 7-12 tahun membutuhkan 120 mg yodium. Untuk 12 tahun sampai dewasa membutuhkan 150 mg yodium. Dan untuk ibu hamil dan menyusui masing-masing membutuhkan 200 mg yodium. Yodium ini sangat penting untuk ibu hamil karena untuk perkembangan janin yang ada di dalam tubuh ibu hamil. Nah, selain itu juga sangat penting untuk perkembangan syaraf janin, terutama saat trimester awal di mana jaringan otak dan syaraf sedang terbentuk. Selain pada garam, yodium ini terdapat pada sumber lain, diantaranya terdapat pada susu, keju, telur, daging, udang, ikan kod, dan kandungan yodium paling tinggi terdapat pada rumput laut atau nori yang mengandung sekitar 116 mikrogram per 5 gramnya. Metabolisme dari yodium ini diawali dengan masuknya yodium ke dalam tubuh, melewati tahap pencernaan sampai tahap ekskresi. Yodium dalam bahan makanan setelah dicerna akan diubah menjadi iodida. Selanjutnya proses penyerapan akan terjadi dengan cepat. Sebagian besar yodium yang telah diubah menjadi iodida diserap melalui usus kecil, kemudian langsung dibawa menuju kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya langsung masuk ke dalam saluran darah melalui dinding lambung. Yodium bergabung dengan molekul tirosin membentuk tiroksin T4 dan triodotiroin T3 di kelenjar tiroid. Hormon tersebut dikeluarkan ke dalam saluran darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, selanjutnya komposisi T4 sekitar 95% dari hormon tiroid dalam darah atau lebih besar dari T3. Nah, selanjutnya dalam kelenjar tiroid atau gondok, T4 dan T3 bergabung dengan sebuah molekul protein menjadi tiroglobulin dan merupakan iodium yang siap untuk disimpan. Selanjutnya T4 dan T3 mengalami metabolisme dalam hati dan dalam kelenjar lainnya yang kemudian dikeluarkan ke dalam cairan ekstrasel. Beberapa derivat hormon tiroid diekskresikan ke dalam empedu, kemudian dikeluarkan ke dalam lumen usus. Pembuangan iodium sebagian besar melalui ginjal, sedangkan yang lebih kecil dikeluarkan melalui usus dan keringat. Iodium yang tidak dapat diserap atau yang berasal dari empedu akan dikeluarkan bersama feses. Kekurangan yodium atau sering kita kenal dengan gaki
Jaki ini disebabkan oleh kurangnya asupan yodium sehingga terjadinya pembengkakan kelenjar tiroid atau gondok dan kretinisme. Gondok ini merupakan adanya pembengkakan kelenjar tiroid. Tanda dan gejala dari gondok ini seperti benjolan di leher, kesulitan menelan, batuk-batuk, kesulitan bernapas, suara menjadi serak, dan nyeri pada leher. Berikutnya, adapun kretinisme. Kretinisme ini adalah kondisi pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terhambat karena hipotiroidisme bawaan. Hipotiroidisme yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Kretinisme paling parah menyerang bayi baru lahir. Hal ini menyebabkan gangguan fungsi neurologis, pertumbuhan terhambat, dan kelainan fisik. Kondisi tersebut bisa terjadi karena masalah kelenjar tiroid bayi atau kurangnya yodium dalam tubuh ibu selama kehamilan. Lalu terdapat beberapa gejala terhadap kretinisme seperti lemas, pusarnya bodong, kulit kering, sulit buang air besar atau sembelit, suara serak, wajah terlihat sebab, dan perut buncit. Selain dari kekurangan, lalu terdapat kelebihan konsumsi yodium. Konsumsi yodium berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Terlalu banyak yodium dapat menyebabkan tiroiditis dan kanker papilir tiroid. Dalam kasus yang jarang terjadi, keracunan yodium dapat menimbulkan beberapa gejala seperti terbakar pada mulut, tenggorokan dan perut, demam, sakit perut, mual, muntah, diare, dan nadi lemah. Interaksi yodium dengan zat lain. Yang pertama yaitu interaksi yodium dengan vitamin A. Yang pertama, asam retinoat terlibat dalam penyerapan yodium. Yang kedua, kekurangan vitamin A yang parah menurunkan penyerapan yodium dan berdampak pada metabolisme tiroid. Yang ketiga yaitu kekurangan yodium dan vitamin A dapat menyebabkan kasus hipotiroidisme primer yang lebih parah dibandingkan dengan kekurangan yodium saja. Yang kedua yaitu interaksi yodium dengan selenium. Tingkat yodium dan selenium yang memadai diperlukan untuk metabolisme hormon tiroid. Selenium diperlukan untuk enzim yang mendeiodinasasi T4 untuk mengubahnya menjadi bentuk aktif T3. Nah, yang selanjutnya, kekurangan yodium dan selenium secara bersamaan dapat menciptakan efek keseimbangan untuk mempertahankan dan menormalkan kadar T4, sementara kadar T4 diturunkan ketika ada kekurangan yodium atau selenium. Interaksi yang terakhir yaitu iodium dengan zat besi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan terganggunya metabolisme tiroid di dalam tubuh manusia.